Terjebak kebakaran, seorang ayah dan anak tewas. Simulasi evakuasi tsunami di Teluk Palu. Tim voli putra Minut raih emas kandaskan impian Manado di Porprov 12. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Sulut. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya, Devis Pinantoan. Inilah Kompas Sulut selengkapnya, hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Kita ke info yang pertama, saudara. Sebuah rumah panggung atau rumah kayu di Kelurahan Matani 2, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, ludes terbakar Jumat pekan lalu. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi rumah yang sebagian besar terbuat dari kayu yang berada di Kelurahan Matani, Kota Tomohon. Warga bersama petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api, namun proses pemadaman sempat terkendala karena akses menuju ke lokasi cukup terbatas. Kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. 3 unit kendaraan pemadam kebakaran dari Pemkot Tomohon diturunkan untuk memadamkan api. Petugas juga menggunakan pompa air untuk mengalirkan air dari sebuah kolam yang berada di dekat rumah untuk membantu proses pemadaman. Menurut keterangan penjaga rumah, saat kejadian ia sedang membersihkan sampah di rumah warga lainnya. Ketika kembali ke rumah sudah dalam keadaan terbakar dan ia menduga kebakaran dipicu korsleting listrik. Sampah ini ada di situ, sampah kotoran, rumah di situ, tapi dia api kok besar, sampai sini ya, tidak apa-apa, tapi di korslet lampu. Datang keluar ke dia, sonari siram. Jadi keluarga, kita sendiri yang jaga di sini, tapi main itu sama kita. Anak-anak, nak tinggal sini ya rumah sendiri. Terpikir, korslet lampu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan Kompas TV Tomohon, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, seorang pria bersama anaknya menjadi korban dalam insiden kebakaran rumah yang terjadi di Desa Mapanget, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara pada Jumat pekan lalu. Selain korban jiwa, peristiwa ini juga mengakibatkan kerugian material berupa rumah, mobil, dan sepeda motor. Kebakaran rumah terjadi di Blok B25, Perumahan Mapanget Gria Indah 3 di Kecamatan Mapanget, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara. Seorang ayah bernama Sulfikar Sarif, umur 32 tahun, dan anaknya Mafasa Sarif, umur 7 tahun, meninggal dunia karena tidak sempat melarikan diri saat kebakaran melanda rumah mereka. 3 unit mobil Dinas Pemadam Kebakaran Minahasa Utara dan 4 mobil damkar Kota Manado, serta 1 unit mobil water cannon Brimob Polda Sulut dikerahkan ke lokasi kejadian untuk membantu memadamkan api. Dugaan awal kebakaran terjadi akibat korsleting atau arus pendek listrik. Sekitar jam 3 lewat. Jam 3 subuh. 3 subuh lewat. Oke. Dari ini apakah ada korban jiwa atau seperti apa? Ada 2. Ada 2. Itu 1 orang bapak dan 1 orang anak perempuan. anak perempuan. Oke. Selain menewaskan 2 orang, kebakaran juga menyebabkan 3 unit motor dan 1 mobil terbakar. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, Satreskrim Polres Pohuwato menangkap 3 terduga pelaku tambang emas tanpa izin atau peti di wilayah Kabupaten Pohuwato. 1 alat berat pun disita usai tertangkap tangan saat beroperasi. Mati sekalipun saya di sini. Beginilah suasana saat petugas Polres Pohuwato hendak melakukan penerbitan dan penangkapan terhadap terduga pelaku tambang ilegal di wilayah Kabupaten Pohuwato.
Dalam video amatir, proses penangkapan berlangsung cukup dramatis saat salah satu terduga pelaku berupaya melawan dan menghalangi polisi untuk menyita barang bukti berupa 1 unit alat berat ekskavator. Polisi pun langsung menindak tegas pelaku dengan cara diborgol dan diamankan ke Mapolres Puhowatto. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ketiga pelaku yang diduga kuat terlibat dalam tambang ilegal ini pun langsung ditetapkan sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polres Puhowatto bilang, ketiga tersangka masing-masing berperan sebagai operator alat berat, penanggung jawab keamanan, dan kontribusi, serta penanggung jawab seluruh pekerjaan. Keterlibatan dari ketiga orang yang kita amankan diduga kuat. Keterlibatannya terkait pertambangan mineral dan batu bara, terutama emas ini. Pertama dengan inisial ACM selaku operator ekskavator. Kemudian kedua ARM diduga kuat hasil pemeriksaan, yaitu selaku penanggung jawab dari keamanan dan penerima kontribusi atensi. Kemudian ketiga, RM adalah selaku pengawas dari seluruh pekerja-pekerja yang melaksanakan aktivitas pertambangan ini. Pada saat kita melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan akan mengamankan dan membawa 1 unit ekskavator beserta barang bukti ini ke Mapolres. Selain 1 unit alat berat, Polres Puhowatto juga menyita sejumlah barang bukti berupa peralatan pertambangan. Polres Puhowatto menegaskan akan terus berupaya menertibkan aktivitas tambang ilegal di wilayah Kabupaten Puhowatto. Kris Kamisma, Kompas TV, Puhowatto, Gorontalo. Saudara, truk kontainer yang bermuatan bahan kebutuhan sehari-hari terbalik di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Desa Lobong, Kecamatan Pasi Barat, Kabupaten Bolang Mongondo. Sopir kontainer tersebut harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mobagu untuk mendapatkan pertolongan medis. Kecelakaan tunggal kendaraan truk kontainer ini terjadi pada Kamis pagi sekitar pukul 6.00 WITA. Truk tronton yang bermuatan kebutuhan sehari-hari datang dari arah Inobonto menuju Kota Mobagu tiba-tiba hilang kendali saat melewati tikungan di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Desa Lobong, Kecamatan Pasi Barat. Diduga supir tidak mampu mengendalikan laju kendaraan di tikungan sehingga truk oleng dan terbalik ke sisi jalan, mengakibatkan kontainernya jatuh di pinggir jalan dan kaca depan kendaraan ikut terlepas. Beruntung barang bawanya tidak sampai tumpah ke jalan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban ke RSUD Kota Mobagu untuk mendapatkan pertolongan medis dan memasang garis polisi guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Terjadi kecelakaan tunggal di Desa Lobong, yaitu kendaraan tronton bermuatan sabun Wings berjalan dari arah Kota Inobonto menuju Kota Mobagu. Tikungan Desa Lobong, sopir mengalami oleng sehingga terjadi kecelakaan. Dan sopir sekarang sudah berada di Rumah Sakit Umum Dayan. Tidak ada korban jiwa yang terjadi kecelakaan tunggal saat sekarang. Agar tidak terjadi kemacetan, tronton yang terguling berusaha dievakuasi, sementara barang muatannya dipindahkan menggunakan kendaraan lainnya. Rahman Rahim, Kompas TV, Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Mengubah sampah plastik menjadi paving block. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Saudara, ratusan warga di Desa Mopugat bersatu memadati Pura Puseh di Parapuseh, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondo, Kamis pekan lalu. Mereka melaksanakan persembayangan galungan. Suasana sakral saat umat Hindu datang membawa gebongan atau sesaji yang tersusun indah di atas kepala. Mengenakan busana adat, para perempuan Desa Mopugat bersatu, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara, tampak anggun berjalan menuju pura sambil membawa gebongan berisi sesaji yang terdiri dari susunan buah-buahan, kue, hingga bunga.
Ini adalah simbol rasa syukur dan persembahan suci yang menambah hikmat perayaan Galungan tahun ini. Setibanya di Pura Puse, umat Hindu di desa ini langsung mengatur sesajen, kemudian mengikuti rangkaian ritual Galungan dan doa dengan penuh hikmat sehingga persembahyangan berlangsung penuh kusyuk, tertib, diiringi kidung serta aroma dupa memenuhi area pura menjadikan suasana damai dan sakral. Bagi umat Hindu, perayaan Galungan bukan hanya ritual keagamaan, tetapi menjadi pengingat akan kemenangan Dharma atau kebaikan melawan adharma, di mana perayaan ini sekaligus mempererat hubungan antar warga, memperkuat nilai gotong royong, sekaligus menjadi tradisi leluhur. Ini adalah kegiatan yaitu dalam rangka untuk memperingati Hari Raya Galungan, yaitu kemenangan Dharma melawan adharma. Dan daripada itu, umat Dharma yang ada di desa adat Pegat melaksanakan yaitu persembahyangan, yaitu persiapan untuk perkara yang merupakan yaitu perkara goblogan, yaitu yang dilaksanakan oleh ibu-ibu wanita Hindu desa adat Pegat. Daripada itu, pelaksanaannya pada siang hari ini dilaksanakan sesuai dengan rencana, yaitu pada bulan habis. Bagi umat Hindu di desa Mopugat Bersatu, persembahyangan Galungan diharapkan memberikan keberkahan, keselamatan, serta keharmonisan senantiasa menyertai kehidupan masyarakat di Dumoga Utara. Rahman Rahim, Kompas TV Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Saudara, Ombudsman Gorontalo meninjau layanan dan fasilitas bagi warga binaan di Lapas Perempuan Gorontalo. Peninjauan ini pun dilakukan untuk memastikan kenyamanan bagi warga binaan dalam menjalani masa hukuman. Satu persatu fasilitas yang ada di Lapas Perempuan diperiksa mulai dari ruang tidur hingga fasilitas kesehatan. Ombudsman Gorontalo pun mengaku kagum dan mengapresiasi atas layanan serta fasilitas yang ada di Lapas Perempuan Gorontalo. Ombudsman menilai layanan fasilitas yang disediakan untuk warga binaan telah memadai dan maksimal. Kunjungan ini terkait dengan supervisi pelayanan publik. Ternyata kita juga ingin tahu sejauh mana pelayanan lapas perempuan terhadap warga binaan dan fasilitas sarana-prasarana apa saja yang telah disiapkan oleh negara melalui Kementerian Imigrasi dan Lapas ya. Dan ternyata kita sudah mendapatkan gambaran bahwa di lapas ini relatif sudah memadai. Ada kantin khusus yang dikelola koperasi, ada pembinaan keterampilan, menjahit, jasa boga sama karawo. Sementara itu, Kepala Subseksi Administrasi dan Orientasi Lapas Perempuan Gorontalo bilang akan melakukan pembenahan dan evaluasi terhadap seluruh layanan maupun fasilitas yang ada, termasuk memastikan kenyamanan keluarga warga binaan yang berkunjung. Pelayanan tentunya dari tahun ke tahun atau bulan per bulan kita akan evaluasi, dan dalam evaluasi itu apa yang kurang, ada yang kurang kita tingkatkan lagi gitu. Jadi setiap hari Senin Ibu Kalapas mengevaluasi apa yang kurang itu kita tingkatkan lagi, terus begitu kita evaluasi terus sehingga pelayanan terhadap baik warga binaan maupun pengunjung bisa optimal. Tak hanya fasilitas maupun layanan, Lapas Perempuan Gorontalo memberikan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan keahlian hingga keterampilan warga binaan. Tim Liputan Kompas TV, Gorontalo. Saudara, berawal dari keresahan akan banyaknya sampah plastik yang tidak tertangani dengan baik, Rivo Patras bersama komunitas TEK mulai mengolah sampah plastik untuk didaur ulang. Proses daur ulang mengubah sampah plastik menjadi paving block. Mengolah sampah plastik menjadi paving block telah dilakukan komunitas TEK atau Torang Angka Torang Recycle sejak tahun 2022 di Kelurahan Tongkaina, Kecamatan Bunaken, Kota Manado. Bermodalkan mesin pencacah plastik, alat pelebur serta alat pencetak paving block, Rivo Patras, sang founder komunitas TEK, mampu mencetak 100 kg sampah plastik menjadi paving block.
Sampah plastik yang diolahnya ini berasal dari pengumpulan secara pribadi maupun dengan cara membeli sampah dari masyarakat sekitar. Bagi komunitas TEK, langkah kecil mengubah sampah plastik menjadi lebih bernilai ekonomis ini akan berkontribusi dalam menyelamatkan lingkungan. Harapan saya ke depan bisa menyerap lapangan kerja, tenaga kerja lebih banyak. Dari sekarang yang ada ini hampir 10 orang, ke depannya bisa menyerap tenaga kerja dan bisa menyelamatkan lingkungan yang ada di sekitar Pongkena, masuk kawasan konservasi dan Kota Manado. Aksi nyata mendaur ulang sampah plastik ini mendapat apresiasi pemerintah Kota Manado yang menilai upaya daur ulang sampah ini berkontribusi nyata dalam mengurangi sampah plastik di lingkungan masyarakat. Program ini sangat positif karena di samping program ini menjadi solusi terhadap kondisi persampahan di Kota Manado yang sebanyak 246 itu setiap hari masuk ke TPA. Bahwa terjadi pemilahan di bank-bank sampah kan hanya sebagian plastik yang bisa dijual, misalnya botol, tetapi kantong-kantong kresek, kemudian botol-botol aqua gelas yang belum ada pembeli di sini, ya mungkin menjadi solusi. Data DLH Kota Manado menyebut produk sampah harian di Kota Manado sebanyak 298 ton. Setelah melalui pemilahan sekitar 246 ton sampah akan berakhir di TPA Sumompo. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi 20 peserta calon KPD Gorontalo mulai jalani seleksi. Akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Sulut. Saudara, Kota Palu merupakan wilayah dengan kerentanan bencana yang tinggi. Olehnya mitigasi melalui simulasi menjadi sangat penting agar kesiapsiagaan warga Palu terbangun saat terjadi bencana. Upaya ini salah satunya dilakukan oleh komunitas sekolah lapang BMKG di Kampung Nelayan, Teluk Palu. Skenario awal menunjukkan warga tetap beraktivitas seperti biasa di kawasan Teluk Palu. Lokasi ini sudah dilengkapi dengan bendungan yang berfungsi sebagai pemecah ombak atau upaya meminimalisir kerusakan ketika terjadi tsunami. Selang beberapa saat, skenario dilanjutkan dengan terjadinya gempa kuat. Seluruh peserta simulasi kemudian segera mengambil sikap bertahan di tempat sampai guncangan gempa bumi reda. Setelah gempa dinyatakan reda, proses selanjutnya adalah evakuasi dini. Para warga berlari cepat menuju lokasi titik kumpul yang telah ditetapkan. Mereka mengikuti tanda arah evakuasi yang telah terpasang secara jelas. Arah evakuasi ini telah disesuaikan berdasarkan pembelajaran dari peristiwa bencana tsunami pada 28 September 2018 silam. Para warga terus berlarian ke arah titik kumpul aman, memastikan diri mereka benar-benar aman dari potensi bencana susulan. Simulasi ini merupakan tindakan mitigasi yang sangat penting dilakukan agar warga Palu sadar dan tanggap ketika bencana terjadi secara nyata. Kita selalu belajar setiap dari kejadian gempa bumi yang besar, gempa bumi merusak, bagusnya kita selalu belajar untuk apa hal-hal baik yang bisa kita terapkan dan untuk menjadi upaya mitigasi kita ke depannya. Bagusnya kita selalu menerapkan yaitu dengan melakukan latihan secara rutin 6 bulan sekali, 3 bulan atau 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali di lingkungan sekolah atau di lingkungan kantor agar kedepannya saat terjadi kejadian bencana yang tidak dapat kita prediksi kapan waktunya, itu masyarakat itu sudah siap. Karena kita selalu berprinsip pada penanggulangan bencana itu menjadi urusan bersama. Tidak bisa kita sendiri melaksanakannya, tetapi semua mitra-mitra harus sama-sama memperkuat benteng-benteng perlindungan bagi masyarakat kita. Nah, ini sekolah lapang ini sangat strategis sebagai salah satu bentuk capacity building bagi semua pihak. Ini semua stakeholder hadir. Ada dari kepolisian, ada dari TNI, ada dari TNI AL, dari OPD maupun media-media massa.
Seperti diketahui pada 28 September 2018 silam, Kota Palu mengalami rangkaian bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifasi. Kerentanan Kota Palu terhadap bencana disebabkan karena posisinya yang tepat berada di atas patahan sesar Palu Koro dan beberapa sesar aktif lainnya di Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, simulasi dan latihan tanggap bencana menjadi bagian pokok mitigasi dan edukasi terhadap bahayanya bencana di Kota Palu. Aldrim Tahalara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Berita lainnya, belajar tidak mesti selalu di dalam ruangan kelas, seperti yang dilakukan oleh siswa Sekolah Taman Kanak-Kanak Kasih Bangsa Palu. Mereka berpetualang di kantor pemadam kebakaran, naik truk pemadam kebakaran, hingga merasakan semprotan air dari selang besar yang membuat mereka kegirangan. Keseruan tampak jelas pada wajah ceria anak-anak usia Taman Kanak-Kanak di Kota Palu, seperti yang terlihat pada siswa TK Kasih Bangsa Palu. Hari itu mereka mendapatkan kesempatan emas untuk belajar langsung di kantor Dinas Pemadam Kebakaran. Selain mengenal peralatan yang dipakai petugas pemadam kebakaran, para siswa TK ini juga mendapat kesempatan istimewa untuk naik mobil pemadam kebakaran. Didampingi petugas pemadam kebakaran, guru serta orang tua murid, mereka berkeliling lapangan Fatulemo dan kawasan kantor wali kota dengan menaiki truk pemadam kebakaran. Anak laki-laki naik di bagian atas truk, sementara anak perempuan berada di dalam mobil bersama pengemudi truk pemadam kebakaran. Senyum dan tawa mewarnai perjalanan singkat ini. Namun keseruan tidak berhenti sampai di situ. Saat truk kembali ke jalur distribusi air, anak-anak dikumpulkan dan bersiap basah. Mereka disemprot air dari selang pemadam kebakaran dengan pengawasan petugas. Beberapa anak pun diberi kesempatan memegang langsung selang pemadam kebakaran, tentunya dengan dibantu petugas berpengalaman. Di area sekitar kantor pemadam kebakaran, mereka yang terakhir kegiatannya itu mereka disiram menggunakan air yang selang yang besar. Jadi ini kegiatan yang paling menyenangkan adalah kegiatan terakhir ini, karena mereka bilang mandi Miss, bilang aku senang sekali, bahkan waktu airnya berhenti mereka bilang minta lagi, jadi cukup menyenangkan. Kepala Bidang Pencegahan dan Penindakan Dinas Kebakaran Kota Palu, Farhan Fahid bilang, kegiatan ini juga sangat berguna bagi guru dan orang tua yang mendampingi anak-anaknya tentang penanganan kebakaran kecil hingga besar. Anak-anak tentunya saja kita akan memberikan hanya edukasi awal, yaitu bagaimana kira-kira anak-anak jangan sampai main api, terus mengenal perangkat-perangkat yang ada di pemadam kebakaran. Terus juga untuk hiburannya kita mengajak mereka berkeliling naik mobil ini biar merasakan langsung. Dan yang terakhir tentu saja yang paling mereka suka adalah itu disiram. Itu yang paling terakhir. Nah, untuk orang tuanya dan pembinanya kami berikan sosialisasi juga bagaimana upaya pencegahan atau penanggulangan dini kebakaran. Kunjungan belajar di kantor pemadam kebakaran ini dibuka bagi seluruh sekolah usia Taman Kanak-Kanak yang ada di Kota Palu. Beberapa sekolah Taman Kanak-Kanak pun sudah mendapatkan jadwal kunjungan ke kantor pemadam kebakaran, memberikan pengalaman berharga bagi para si jago merah cilik. Aldrim Tahalara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, 20 peserta calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Gorontalo mulai jalani seleksi secara bertahap dan transparan. Dalam seleksi tes tertulis berbasis komputer atau CAT, peserta harus memperoleh 50 jawaban benar dari total 100 soal terkait penyiaran di Indonesia agar bisa melangkah ke seleksi selanjutnya. Tim seleksi KPID Gorontalo kini mulai melaksanakan seleksi terhadap peserta calon komisioner KPID nanti. Kali ini ada sebanyak 20 peserta yang antusias bersaing dalam mengisi komisioner KPID Gorontalo, 3 diantaranya petahana. Sebagai langkah awal, sebanyak 20 peserta pun mulai mengikuti ujian tertulis berbasis komputer dan dilakukan secara terbuka sebagai bentuk transparansi seleksi. Peserta yang lolos dalam ujian tertulis ini akan melangkah ke tahap ujian psikotes untuk diseleksi lebih lanjut. Dari 20 peserta ini akan diambil sebanyak 11 peserta ditambah 3 petahana sesuai regulasi, yakni 2 kali kebutuhan dalam KPID untuk diajukan ke DPRD dan Gubernur Gorontalo. Kami akan memilih 11 nama karena 3 petahana sesuai KKPI nomor 3 tahun 2024 itu sekurang-kurangnya 2 kali jumlah
komisioner, yaitu 14 orang, yang akan kami kirimkan ke DPRD untuk dipilih dan menjadi 7 nama sebagai komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah periode 2006-2029 dan 7 nama lagi cadangan. Jadi 14 yang akan kami kirimkan untuk di fit and proper test dan kemudian dipilih oleh DPRD, kemudian baru akan ditentukan oleh Gubernur Gorontalo sebagai komisioner terpilih. Kami memang sesuai undang-undang dan peraturan itu tidak ada batasan umur. Kebetulan backgroundnya anak komunikasi, jadi menjadi pengawas TV dan siaran lokal itu menjadi salah satu mimpi juga sebenarnya. Kemarin waktu jadi mahasiswa kan cita-citanya ingin ada di KPI pusat buat mengawasi siaran dan lain-lain. Siapanya tentunya belajar. Kemarin sempat buka Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 sama P3SPS. Itu aja sih sebenarnya, tapi ternyata yang muncul ada undang-undang lain juga ternyata. Seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan pembatasan konten lokal dan nasional gitu. Seleksi KPID ini pun diharapkan dapat melahirkan komisioner yang berintegritas dan mampu memaksimalkan pengawasan penyiaran di daerah. Kris Kamisma, Kompas TV, Gorontalo. Berita lainnya, saudara, ikan tuna merupakan salah satu hasil laut unggulan di Sulawesi Utara. Oleh masyarakat lokal, ikan tuna ini diolah menjadi kuliner yang menggugah selera. Seperti di rumah makan Queen Fish, kawasan Boulevard 2, Kota Manado, yang banyak menggait penikmat kuliner ikan bakar rahang tuna. Kawasan Boulevard 2 Sindulang di Kota Manado menjadi salah satu titik bagi warga lokal maupun wisatawan untuk berburu kuliner ikan laut. Di kawasan ini berjejer banyak restoran dan rumah makan yang menyediakan ikan berbagai olahan dengan bumbu dan racikan khas terbaik dari para koki. Seperti di salah satu resto Queen Fish, tersedia kuliner rahang tuna bakar dengan dabu-dabu yang menggugah selera. Setiap hari rumah makan ini menyediakan beragam menu ikan laut, mulai dari rahang tuna bakar, dada tuna bakar, goropa, woku, hingga tude bakar, dan lainnya. Salah satu yang paling digemari pengunjung adalah rahang tuna bakar rica. Menurut pengunjung, rahang tuna bakar di resto ini memiliki cita rasa spesial, apalagi didukung dengan racikan dabu-dabu dan sambal khas Manado. Teknik membakar yang berbeda menjadikan tekstur daging menjadi lembut dan gurih. Pertama, selain merupakan hobi, daging tuna memang tidak bisa kita pungkiri memiliki tekstur daging yang sangat lezat ketika kita nikmati, sehingga selalu mengundang rasa ingin mencicipi daging tuna setiap saat. Kalau menurut saya sama, tapi mungkin yang membedakan rahang tuna yang ada di rumah makan Queen Fish ini dengan di tempat lain adalah orang Manado bilang dabu-dabu atau sambalnya itu yang memiliki rasa yang lain daripada yang lain dari yang ada di tempat yang lain, sehingga sangat enak ketika dipadukan dengan daging tuna. Di restoran ini, rahang tuna bakar menjadi salah satu menu andalan yang banyak diincar pengunjung, tak hanya warga lokal namun juga wisatawan dari luar Sulawesi Utara. Bahan baku berupa rahang tuna fresh, serta pilihan bumbu dabu-dabu dari bahan baku terbaik menjadikan ikan bakar rahang tuna ini laris manis. Selain itu, rahang tuna ini dibakar menggunakan cangkang biji pala sehingga menghasilkan rasa dan aroma buah pala yang khas. Untuk menu-menu yang ada, biasanya kami menyediakan goropa merah, ada goropa hitam, ada juga bubara putih, bubara laut, sama cumi, udang, tapi lebih ke fokus dada tuna sama rahang tuna. Mungkin dari cita rasa dari rica atau orang Manado bilang dabu-dabu, itu karena itu ciri khas tersendiri, karena itu dibuat dari orang owner sendiri tanpa ada campur tangan orang sebagai karyawan yang ada. Kira-kira tergantung sih, kalau rame dia kali 30 nota, itu yang berapa porsi itu tuh kali 30 nota. Kalau sunyi dia kali cuma 25 atau 20 begitu lah dia. Nah, jika sempat berkunjung ke Manado, jangan lupa mampir untuk menikmati kelezatan rahang tuna bakar di kawasan Boulevard 2 Manado. Rahang tuna ini dibanderol mulai dari harga terendah Rp40.000 per paket, sudah termasuk sayur dan nasi atau singkong rebus. Yani Mika Singal, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
kecelakaan kapal di Laut Banda, 11 ABK dilaporkan hilang, akan kami hadirkan usai jedah berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sulut. Saudara, kapal penangkap ikan KM Maluku Prima Makmur 03 dilaporkan terbakar di Laut Banda, Maluku. 11 orang ABK kapal dalam pencarian tim SAR gabungan. 11 orang ABK kapal penangkap ikan Prima Makmur 03 dilaporkan hilang di Laut Banda, Maluku Tengah, Maluku pada Jumat sore. Mereka berangkat dari Pelabuhan Teluhu, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah pada 8 November untuk melakukan proses tangkap ikan. Namun naas, kapal tersebut dilaporkan alami kecelakaan dan terbakar di laut perairan Kepulauan Banda dan hilang kontak pada Jumat 21 November. Upaya pencarian hingga saat ini masih terus dilakukan, namun belum membuahkan hasil. Dari laporan yang diterima Basarnas, kapal tersebut diketahui berangkat dari Pelabuhan Tulehe sejak tanggal 8 November untuk mencari ikan sekitar pukul 2.00 dini hari. Mereka hendak menuju spot mancing di perairan Laut Banda. Kapal ikan Maluku Prima Makmur 03 terbakar dengan POB 11 orang di sekitar perairan Laut Banda, Kabupaten Maluku Tengah. Informasi diterima dari Bapak Iwan, Kepala Perusahaan Ikan Maluku Prima Makmur pada hari Jumat tanggal 21 November 2025 pukul 14.36 waktu Indonesia Timur. Lokasi kejadian di perairan Laut Banda, Kabupaten Maluku Tengah dengan jarak dari Kansar Ambon menuju ke LKP kurang lebih 75 nautical mile arah tenggara. Pihak Basarnas juga terus melakukan koordinasi guna mengetahui pasti posisi kapal dan lokasi kejadian. Yahya Lating, Kompas TV Ambon, Maluku. Informasi berikutnya, saudara, polisi menangkap pelaku penembakan yang menewaskan warga Sapiria saat tawuran antar dua kelompok warga di Pekuburan Beroangin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 16 November lalu. Hasil penyelidikan, pelaku menembak korban menggunakan senapan angin yang sudah dimodifikasi. Terduga pelaku berinisial C, 35 tahun. Selain itu, polisi turut mengamankan barang bukti senapan angin jenis PCP Predator. Dari penyelidikan, terduga pelaku C bukan warga kampung Borta, melainkan warga dari luar Kecamatan Talo yang datang lantaran dipanggil oleh keluarganya yang berada di kampung Borta untuk berjaga. Saat berada di sana, ia turut membawa senapan angin jenis PCP Predator yang telah dimodifikasi, sehingga kekuatan senapannya meningkat. Polisi bakal menggelar rekonstruksi untuk mengetahui atau menggambarkan secara jelas kronologis kejadian maupun peran pelaku, serta keberadaan korban saat kejadian. Berlangsung antara tertembaknya almarhum C dengan terjadinya pembakaran yang terjadi beberapa hari yang lalu. Alhamdulillah kita sudah amankan pelaku penembakan maupun pelaku pembakaran. Ya. Untuk pelaku penembakan kita sudah mendapatkan termasuk dengan senjata yang dia gunakan juga, jenis pelurunya, maupun kita sudah identifikasi berapa banyak dia punya senapan tersebut. Ya. Ini motifnya seperti apa dan bisa dijelaskan sedikit? Setelah kita lakukan interogasi terhadap pelaku penembakan sendiri, dia emang saudaranya ada di sana, tapi dia berasal dari luar kampung tersebut, tapi masih dari wilayah Makassar. Emang dia ke sana diundang oleh keluarganya untuk menjaga keluarganya di sana dari hal yang tidak diinginkan. Ya. Sehingga dia juga sudah mempersiapkan diri dengan menggunakan senapan angin ini. Nah, sementara senapan angin ini juga sudah dimodifikasi, ya, sehingga dia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang standar. Walaupun standarnya sudah kuat juga dan sudah sangat membahayakan juga untuk manusia. Ini memang waktu itu ada konflik atau tiba-tiba ada tertembak gitu seperti apa? Ya, jadi sebenarnya di sana complicated ya permasalahannya. Ya, yang emang sebenarnya perlu diurai bersama-sama karena di sana bukan cuma permasalahan hukum, tapi juga permasalahan sosial yang cukup kompleks di sana. Sehingga diharapkan adanya kerjasama dari semua pihak, baik dari pemerintahan,
dalam hal ini yaitu Pemda, TNI, Polri, dan terusnya yaitu adanya kontribusi dan peran serta keinginan dari masyarakat sendiri untuk. Atas perbuatannya, pelaku C dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, subsidiar pasal 351 ayat KUHP pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Arif Tirta, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Berita lainnya menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, PT ASDP Cabang Ambon menyiapkan 11 kapal penyeberangan. Langkah ini untuk memastikan mobilitas masyarakat di Maluku berjalan lancar dan aman selama periode libur. Sebanyak 11 kapal disiapkan ASDP Cabang Ambon untuk melayani penyeberangan di berbagai lintasan. Dari 11 kapal yang disiapkan, 4 difokuskan pada rute Hunimua Waipirit yang biasanya menjadi jalur terpadat dan menjadi urat nadi konektivitas antar pulau di Maluku. Tak hanya menambah armada, ASDP juga memperluas digitalisasi layanan melalui aplikasi Freezy yang dapat memesan tiket secara daring sebelum keberangkatan. Kapal kami pada prinsipnya semua siap, yaitu antara lain kami sendiri kelola 11 kapal. Hunimua Waipirit ada 4 kapal milik PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon. Sementara Galala Namlia KMP Wayangan, Namlia Masarete KMP Danau Rana, Wailei ke Umi Putih KMP Layur, Samandar, Wai Umi Putih Nalahia sampai ke Masohi. Selain Hunimua Waipirit, sejumlah rute penting lainnya juga dioperasikan seperti Galala Namlea, Tual Dobo, Dobo Binjina, Tual Kaimana, dan sejumlah rute lainnya yang vital bagi masyarakat di Maluku dan sekitarnya. Yahya Lating, Kompas TV Maluku Tengah. Informasi tim voli putra Minut raih emas kandaskan impian Manado. Tetaplah bersama kami. Anda menyaksikan Kompas Sulut, saudara. Tanggapi pernyataan Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji soal kandidat pelatih Timnas yang masih memegang klub atau Timnas, analis sepak bola Firsi Idris bilang ini langkah bagus dari PSSI. Terkait Timur Kapace yang datang ke Indonesia, Fris bilang ini bisa dikatakan bukan agenda dari PSSI sehingga belum bisa dipastikan mantan pelatih Timnas Uzbekistan U23 merupakan calon terkuat. Fris menilai idealnya sosok pelatih Timnas diumumkan setidaknya pada Januari 2026 agar bisa mempersiapkan tim pada FIFA Matchday, Maret, dan agenda Piala AFF. Memang PSSI menargetkan bahwa sebelum ronde Maret itu sudah pasti ada pelatih baru, dan kalau kita lihat timeline yang kemarin bisa jadi timelinenya sama seperti Coach Patrick, yaitu diumumkan pada paling late itu awal Januari. Dalam pencarian pelatih ini Pak Marji juga bilang mungkin aja ada yang nggak cocok dari 5 nama itu, mungkin aja diganti, mungkin aja di rapat exco ada masukan-masukan tertentu yang membuat nama-nama itu jadi pertimbangan tambahan. Sebelumnya, Ketua BTN PSSI mengkonfirmasi ada 5 nama kandidat pelatih Timnas yang masih digodok. PSSI enggan membocorkan identitas karena mereka masih menangani klub dan Timnas saat ini. Menurut Frisi, ini jadi langkah yang cukup maju dari PSSI. Pasalnya, kini PSSI tidak mengambil pelatih yang dalam tanda kutip menganggur. Praktis 5 sosok ini masih memiliki kemampuan melatih dan manajerial tim kekinian, mengingat masih membesut sebuah tim. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Tim bola voli putri Kota Manado berhasil menambah emas usai mengalahkan tim voli putri Kabupaten Minahasa dengan skor 3-1 pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 tahun 2025 di Gor Bright Jos Elektrik Mapanget Manado, Jumat pekan lalu. Pertandingan final cabur bola voli putri antara tim Manado versus Minahasa berlangsung seru dan sengit. Kejar-mengejar angka terjadi di game pertama. Meski tim putri Kota Manado sempat tertinggal setelah kalah di set pertama, namun kekalahan awal justru memicu semangat dan kekompakan skuad Manado. Melalui strategi yang diatur pelatih Lazarus Erungan,
tim putri Manado bangkit dan tampil gemilang. Mereka berhasil mendominasi set kedua, ketiga, dan keempat, sehingga mampu membungkam perlawanan Kabupaten Minahasa dan menutup pertandingan dengan kemenangan. Ya, tentunya pertama bersyukur kepada Tuhan karena sudah memberikan yang terbaik untuk tim bola voli putri Kota Manado. Sehingga pada Porprov untuk tahun ini boleh meraih kemenangan juara 1. Dan itu merupakan suatu motivasi buat anak-anak supaya dengan adanya juara ini termotivasi lagi untuk lebih giat lagi untuk latihan. Dengan kemenangan ini, tim bola voli putri berhasil menambah perolehan medali emas bagi Kota Manado. Sementara medali perak diperoleh Kabupaten Minahasa dan medali perunggu Kabupaten Minahasa Utara. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara di final voli putra, impian tim bola voli putra Manado untuk mengawinkan emas di cabur voli pupus setelah kalah dramatis dari tim voli putra Minahasa Utara 1-3. Tim bola voli putra Kabupaten Minahasa Utara meraih medali emas di Pekan Olahraga Provinsi ke-12 2025 pada Sabtu pekan lalu. Tim bola voli putra Minahasa Utara berhasil mengalahkan juara bertahan tim bola voli putra Kota Manado dengan skor 3-1. Bermain di Gor Bright Jos Elektri Sulut di Kecamatan Mapanget, pertandingan berlangsung seru dan menegangkan. Sejak set pertama dan set keempat, kedua tim bermain apik dan menciptakan poin. Manado yang berstatus sebagai juara bertahan harus puas meraih medali perak. Ketua KONI Minahasa Utara yang hadir dalam pertandingan final tersebut mengatakan, apa yang diraih saat ini merupakan berkat kerja keras dan kerja tim, sehingga tim bola voli putra Minahasa Utara bisa menyumbangkan 1 medali emas bagi Kabupaten Minahasa Utara. Tentunya secara pribadi, PBVSI bahkan rakyat Minahasa Utara tentu menyambut gembira dengan keberhasilan tim volleyball putra Kabupaten Minahasa Utara. Kemenangan 3-1 untuk Kota Manado. Nah, tentunya ini hasil yang baik yang lama dinanti-nantikan. Prestasi ini, saran kami sebagai Ketua PBVSI Minahasa Utara, saran kami kepada PBVSI Provinsi, di sini kita sudah bisa melihat bagaimana perkembangan voli Sulawesi Utara ke depan. Senang sekali karena bisa melawan dari tim Manado dan bisa mendapat medali emas. Saya senang sekali dan karena ini perdana saya senang sekali. Dengan perolehan emas dari cabur bola voli ini, kontingen Minahasa Utara untuk sementara menduduki peringkat kelima di Porprov 12 di Manado. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara Anda penikmat olahraga yang suka tantangan baru, kini bisa mencoba bungee workout, sebuah olahraga kardio yang dikemas menggunakan sabuk pengaman atau harness dan tali bungee elastis yang tergantung di langit-langit sebuah ruangan untuk masing-masing peserta. Olahraga bungee workout mungkin masih terasa asing di telinga sebagian kalangan masyarakat. Namun bungee workout yang merupakan olahraga kardio ini kini mulai diminati sebagian kalangan di Kota Manado, Sulawesi Utara. Bungee workout sendiri merupakan olahraga dalam ruangan yang menggunakan sabuk pengaman atau harness yang mengikat peserta dalam membantu berbagai gerakan tubuh sesuai instruksi pelatih. Di Kota Manado, olahraga bungee workout kini mulai diperkenalkan kepada masyarakat luas dengan kehadiran Alfi Studio yang berlokasi di Jalan Samratulangi, Kota Manado. Dengan dibimbing instruktur terlatih dan peralatan berstandar internasional, bungee workout ini mulai dilirik penggemar dari berbagai kalangan, terutama anak muda dan para ibu-ibu. Teman-teman yang ada di Manado, mau sedikit gambaran, jadi bungee workout itu adalah olahraga yang hit cardio, dia low impact buat lutut, buat belakang, dia pakainya harness, nanti diri kita dipegang oleh harness, nanti digantung, ada tali namanya, tali buat bungee ya, di situ ada pakai teknik pegas. Nanti di situ kita boleh bikin gerakan terbang. Ya, sangat amat fun, bisa stress release juga buat teman-teman. Jadi sedikit gambaran juga di sini banyak olahraga lain, tapi bungee workout baru pertama di Manado. Oke. Jadi di Indonesia baru 4 cabang, ada di Bandung, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, sama di Manado.
Kendati masih terbilang baru, olahraga ini sudah memiliki penggemar tersendiri di Kota Manado yang mulai rutin latihan di Alvi Studio, tempat berlatih bungee workout pertama yang hadir di Sulawesi Utara. Bungee workout menjadi pilihan karena dinilai bisa membakar kalori sekaligus merilis stres dengan berbagai gerakan yang menyenangkan. Yang pertama, karena olahraga ini jujur saja membakar banyak kalori ya. Sebagai yang namanya perempuan pasti senang kalau ada olahraga yang membakar kalori banyak dan menyenangkan. Jadi tidak membosankan karena dia pakai lagu, lompat-lompat, teriak-teriak. Jadi fun dan tidak membosankan lah, seru lah ikut olahraga ini. Kemudian ada coach juga yang menemani sehingga jadi tidak takut kalau ada salah gerakan, dengan tali-tali pengamannya yang sudah sesuai standar internasional juga. Jadi menyenangkan. Jika Anda penasaran, olahraga bungee workout bisa menjadi pilihan untuk terus bergerak dan melatih tubuh agar bugar dan sehat. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Sulut. Saya, Davis Pinontoan, pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.